Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Sulasmini, NIM 4012101322, kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pak Ari yang berjudul Integrasi Nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, konsep integrasi nasional secara vertikal, yaitu mencangkup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya integral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajmuannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Yang keempat, syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Yang keempat, contoh kasus. Contoh kasusnya adalah ancaman berdimensi ekonomi. Pada ancaman ekonomi ini mempengaruhi dari semakin hari semakin tinggi kebutuhan ekonomi, mempengaruhi kemampuan beli dari masyarakat, akan mengakibatkan kesenjangan. Yang kelima, faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya persamaan sejarah, rasa senasib dan seperjuangan pada zaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari penjajah mendorong integrasi nasional. Yang kedua, adanya ideologi nasional berupa Pancasila yang bisa menjadi pendorong integrasi. Yang ketiga, adanya keinginan untuk bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini perlu diminimalisir agar integrasi nasional dapat terwujud di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Yang keenam, faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajmuan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya ketimpaan dan ketidakmerataan pembangunan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.